YouTube-nya. Haleluya. Shalom Bapak Yahweh memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudariku. Sungguh luar biasa, hari ini kita kembali bisa berkumpul untuk kita bersama-sama mendengarkan Dafar Elohim dan memuji memuliakan Elohim kita. Ya, bagi yang kita ada beban berat, singkirkan saja beban kita. Dengan sukacita kita memuji dan memuliakan Elohim kita, pasti mukjizat akan terjadi. Haleluya. Silakan Pak Alek untuk dibuka. Oke, baik, puji Bapak Yahweh. Shalom semuanya, saudaraku yang dikasihi Yeshua Mashiach. Mari kita bersatu hati ya di dalam doa sebelum kita memulai ibadah pada malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh di dalam Yeshua Mashiach. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-berkat yang sangat luar biasa yang telah kami terima, rahmat-Mu senantiasa baru. Bahkan Engkau masih memberi kami waktu dan kesempatan untuk datang berkumpul bersama-sama di dalam persekutuan kudus malam hari ini. Kami mau memuji menyembah Engkau, bahkan kami juga mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami, hadir dan mengurapi kami semua pribadi lepas pribadi yang ada di tempat rumah kami masing-masing. Biarlah kami membawa hati kami yang murni dan tulus di hadapan Engkau dengan segala hormat dan kerendahan hati. Biarlah Bapa Yahweh berkenan. Terpujilah Bapa Yahweh, biarlah Engkau sendiri yang menyingkirkan hal-hal dunia kami, hal-hal kedagingan kami, sifat-sifat alamiah kami yang masih melekat di dalam kehidupan kami. Biarlah Bapa Yahweh kuduskan, tahirkan semua pribadi lepas pribadi yang ada di room Jimit, yang ada di live secara YouTube, dan juga yang akan menontonnya. Biarlah hadirat Roh Yahweh Elohim Roh Kudus memenuhi melingkupi kami, memeteraikan kami sampai pada hari kesudahan itu. Terima kasih Bapa, mari umat Tuhan kita siap lakukan penyembahan kepada Yahweh Shebaot dengan Shema Israel. Haleluya, mari. Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. Dengarlah hai Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh adalah Echad. Diberkatilah namanya, mulia dalam kerajaannya kekal sampai selama-lamanya. Kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hati dan jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri, bahkan mengasihi musuh-musuhmu dan memberkati mereka. Terima kasih Adonai Yeshua Hamashiach, Engkau adalah Elohim itu sendiri, yang penuh kasih, yang telah menyatakan kasih-Mu yang sempurna di atas kayu salib 2000 tahun lalu. Itu sebagai bukti cinta kasih-Mu kepada kami sebagai ciptaan-Mu. Kami mengucap syukur buat cinta kasih-Mu yang begitu luar biasa. Selayaknya kami sebagai umat-Mu, sebagai ciptaan-Mu, mengasihi Engkau lebih-lebih dalam kehidupan kami. Seluruh hidup kami Tuhan, kami mau mempersembahkan hanya untuk bagi Adonai kami, Yeshua Hamashiach. Terpujilah Bapa Yahweh, biarlah kami semakin hari semakin ditarik dekat, melekat bersama Engkau, ya Yeshua Hamashiach. Sehingga kami dapat mengerti akan setiap misteri dalam kehendak Bapa Surgawi, atas panggilan yang telah Kau panggil bagi kami semua untuk berkumpul pada malam hari ini. Terima kasih Adonai Yeshua Hamashiach. Ampuni segala dosa-dosa dan kelemahan kami ya Bapa, atas segala kelemahan tubuh kami, kemalasan kami, dan hal-hal yang lain yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Biarlah dengan firman-Mu, Engkau membasuh setiap pribadi lepas pribadi ya Bapa, sehingga kami kudus di hadapan Engkau, dan kami hari demi hari dipenuhi oleh Ruah Yahweh Elohim, sehingga kami pada saat nanti ketika Engkau datang kali kedua menjemput kami, sehingga kami penuh di dalam Adonai Yeshua Hamashiach,
tanpa cacat, tanpa celah, sehingga kami memenuhi kriteria sebagai mempelai Adonai Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau dengan penuh sukacita. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami telah mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, Amin. Haleluya. Ya, puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Yeshua HaMashiach, mari kita satukan hati kita untuk memuji dan memuliakan Elohim kita. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh. Terima kasih untuk setiap hal yang sudah Bapak Yahweh berikan kepada kami di dalam hidup kami. Setiap pergumulan hidup kami percaya bahwa karena Engkau mengasihi kami, Engkau ingin menyempurnakan kami. Sema Israel Yahweh Elohim, Sema Israel Yahweh Sema Israel Yahweh Beribu Yahweh Sebaot Elohai Yisrael, Elohim Yahweh Sebaot, Elohai Yisrael, Yahweh Sebaot, Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh. Terima kasih. Kami memuji dan memuliakan Engkau sebagai Elohim kami yang hidup Bapa. Di dalam setiap kegiatan kami, di dalam setiap tarikan nafas kami hanya ingin memuliakan Engkau dan memuji Engkau. Haleluya. Dengar Israel, Yahweh Elohim. Dengar Israel, Yahweh dengar Israel, Israel, Yahweh Elohim. Dengar Israel, Yahweh berkati Yahweh Sebaot, Elohim Israel. Berkati Yahweh Sebaot, Elohim Israel. Sema Israel, Yahweh Elohim. Sema Israel, Yahweh Elohim. Sema Israel, Yahweh Elohim. Sema Israel, Yahweh Elohim. Blessed be Begitu Yahweh Sebaot, God of Israel. Yahweh Sebaot, God of Israel. Berkati Yahweh Sebaot, Elohim Israel. Yahweh Sebaot, Elohim Israel. Elohim Israel, Elohim Israel. Benar Bapak Yahweh, biarlah terberkatilah Engkau sebagai Elohim Israel dan Elohim kami, karena kami adalah anak-anak-Mu yang menjadi Israel rohani, karena Yeshua HaMashiach sebagai Israel sejati yang telah memanggil kami untuk menjadi bagiannya. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih ya, karena kami merasakan sukacita-Mu Bapa. Biarlah Bapak Yahweh, saat ini kami siapkan hati kami untuk boleh mendengarkan dafar-Mu. Bapak Yahweh,
Engkau tetap berbicara melalui mempelai Bapak Abraham Alek. Kami siapkan hati kami dengan pengurapan dari-Mu Bapa, sehingga setiap kami yang mendengarkan dafar-Mu boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Aku datang di Bukan hidup menyembah-Mu Yahweh, saat ku di mezbamu Yahweh, Roh Kudus melingkupiku. datang sujud di hadapan-Mu, bukan hidup menyembah-Mu Yahweh, saat ku Roh Kudus mengasihiku lupakan dari syaitanmu ialah hidup mengalirlah kemenangan. Aku rindu Tuhan selalu. Benar, Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa, yang senantiasa haus akan firman-Mu Bapa. Ajar kami Bapa, untuk kami hidup kami untuk mendengarkan Engkau dengan baik Bapa. Dan kami merindukan saat-saat ketika Engkau dekat dengan kami Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa. Aku datang sujud di hati untuk menyembah-Mu Yahweh, aku bersimpuh di mezbamu Roh Kudus melingkupiku. Hidupku urapan dari syaitan hidupku dalam hujan debu
Kembalilah Roh Yahweh berikan di kenangan. biarlah jiwa Aku rindu hadiratmu selalu. Kembali bila rasanya malam menuju menemani hidupku. biarlah jiwa Hadiratmu selalu. biarlah hujan rohmu Menemani hidupku. benar Bapak Yahweh, biarlah melalui kami semua Bapa. Kami boleh sungguh-sungguh Bapa untuk memahami apa yang menjadi kehendak-Mu Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh. Terima kasih. Singkapkan semuanya Bapa. Apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa, sehingga kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi kuat. Manusia roh kami bertumbuh berkembang sehingga kami boleh berbuah dengan lebat. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami siap mendengarkan daftar-Mu. Haleluya. Amin. Silakan Pak Lek. Oke, baik. Sebelum saya masuk dalam pengajaran, saya akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Yahweh di dalam Yeshua Mashiach. Sebelum kami memulai untuk pengajaran malam hari ini, urapi kami semua pribadi lepas pribadi, agar kami benar-benar fokus dan kusuk untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terlebih bagi hamba sendiri yang akan menyampaikan, urapi kami semua, urapi hamba-Mu ini Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja berdaulat penuh atas kehidupan hamba-Mu ini Tuhan, sehingga apa yang disampaikan semata-mata daripada isi hati Bapa Yahweh dengan untuk tujuan untuk kemuliaan dan hormat kemuliaan bagi nama Engkau sendiri ya Bapak, sehingga kami semakin hari semakin mengerti, kami terus bertumbuh di dalam Adonai Yeshua Mashiach. Terima kasih Bapak, singkirkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik dalam hati dan pikiran kami, biarlah kami fokus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam pengajaran malam hari ini. Terpujilah Bapak Yahweh di dalam Yeshua Mashiach, melindungi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ya, shalom semuanya Bapak dan Ibu. Shalom. Ya, shalom Bu Evi, shalom Adik Shalom. Daniel, Adik Johanna, Pak Sulaiman, Pak Aris, Vera, Cenona, dan juga saudaraku yang ada di YouTube ya. Puji Bapak Yahweh ya, malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk terus bersekutu ya, mendengarkan kebenaran firman. Oke, baik Bapak dan Ibu. Nah, malam hari ini kita belajar tentang misteri kekekalan yang akan datang. Tentu ini menjadi suatu topik yang sangat menarik buat kita, karena banyak orang yang tidak mengetahui tentang rahasia di mana kekekalan yang akan datang itu seperti apa. Nah, malam hari ini saya akan masuk di dalam sesi pertama dulu, nanti akan berlanjut sampai mungkin 3 atau 4 sesi ya, karena ini dalam proses on progress Bapak dan Ibu ya. Saya juga menyusun karena ini waktu begitu cepat ya. 1 minggu bisa 4 kali saya harus menyampaikan kebenaran firman dalam pengajaran. Jadi materi itu harus segera dibuat dan segera dibuat lagi. Jadi saya memang kalau duduk bisa dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam Bapak untuk menyusun materi ini. Oke, baik. Kita tahu bahwa di dalam materi pengajaran yang lalu kita telah belajar banyak ya dan membicarakan hal-hal yang baik, hal-hal yang sungguh membuka mata hati rohani kita, di mana yang pertama kita sudah berbicara banyak tentang ministry Yeshua di bumi, ya. Ini pengajarannya semua ada di dalam channel Injil Akhir Zaman. Ketika Yeshua berministry di bumi, itu pengajaran yang ada di Sabat ya, Bapak dan Ibu, itu juga serial yang saya sudah sampaikan, di mana ministry Yeshua di bumi ini adalah bagian aspek pekerjaannya untuk penebusan, ya. Jadi di mana Yeshua menderita, dia wafat, kemudian dia bangkit. Setelah dia bangkit, 40 hari kemudian Yeshua naik ke surga
lalu dia mencurahkan Roh Kudus, ya. Dan tentu Bapak dan Ibu tahu ya maksud apa arti dari pencurahan Roh Kudus itu. Nah, kemudian setelah Yesus naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudusnya. Di sini kita masuk dalam tahap kedua dalam ministry Yesua, yaitu ministry surgawi Yesua. Banyak juga umat percaya yang tidak mengerti arti daripada ministry surgawi Yesua. Mereka hanya mengerti ministry Yesua di bumi. Tetapi ingat saudara, yang menentukan kita saat ini adalah ministry surgawi. Ya, ministry surgawi, Yesua itu adalah sebagai pengantara, dia sebagai imam besar, dia jadi pembela, dia adalah minister atau pelayan, ya, untuk melayani kita semua di bumi ini, Bapak dan Ibu. Ya, Yesua memberikan supply bagi kita untuk merampungkan tubuh Hamasyat, tubuhnya sebagai gereja sejati. Nah, nanti setelah semuanya itu rampung menjadi gereja sejati, barulah Yesua datang untuk menjemput ya para pemenang. Ya, gereja sejati itu adalah para pemenang. Nah, ini yang kita akan nantikan ketika Yesua datang dalam aspek tersembunyi. Karena Yesua katakan, aku datang bagikan pencuri ya. Nah, kita tahu bahwa di dalam pengangkatan itu, di dalam materi di dalam pengajaran ministry surgawi Yesua, dalam pengangkatan umat pemenang ini, kita sudah belajar tentang bagaimana prosesnya pengangkatan itu, prosesnya bagaimana, harus apa yang dilakukan oleh Yesua, proses-proses itu yang sudah kita pelajari semua ya, dari inkarnasi, kemudian kematian, setelah itu kebangkitan, kenaikan, dan pencurahan Roh Kudus. Dan Yesus sampai detik ini masih terus bekerja. Dia terus berministri. Makanya ini saya katakan sebagai ministry surgawi. Ya. Dan kita juga tahu bahwa di dalam perampungannya nanti setelah menjadi gereja sejati, Yesus datang dalam ketersembunyian itu, dia mengangkat para pemenang. Nah, sekarang kita harus berlomba-lomba untuk menjadi pemenang karena itu menjadi bagian yang teristimewa, Bapak dan Ibu. Ya, ini dia pengangkatan umat pemenang atau gereja sejati ya. Kemudian kita juga udah belajar di bagian selanjutnya dari pengangkatan umat pemenang kemarin. Bagian keempat itu adalah 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Elohim. Ya, di sini Bapak dan Ibu sudah tahu 7 meterai itu terbagi atas 4 meterai pertama yang dibuka, kemudian 3 meterai terakhir. Namun di meterai yang ketujuh itu berisi 7 sangkakala dan 7 cawan murka Elohim. Ya, di sangkakala yang ketujuh itu berisi 7 cawan murka Elohim. Ya, di sini Bapak dan Ibu sudah memahami secara detail ya tentang 7 cawan murka. Nah, 4 meterai pertama itu berbicara tentang penunggang kuda ya. Kuda yang pertama itu berisi kuda putih, kemudian kuda kedua adalah kuda merah, kuda ketiga adalah kuda hitam, dan yang terakhir kuda hijau pucat. Ya, dan meterai kelima itu adalah seruan jiwa-jiwa yang mati martir di bawah mesbah. Ya, dan meterai keenam itu adalah malapetaka adikodratis sebagai peringatan awal ya bagi umat manusia ditandai dengan malapetaka tersebut ya, di mana langit dan bumi diguncangkan ya, matahari gelap, bulan seperti darah, kemudian bintang-bintang berjatuhan seperti buah pohon arah yang diguncangkan. Nah, itu sebenarnya jawaban dari seruan jiwa-jiwa di meterai kelima itu. Ya, kemudian setelah meterai ke-6, malapetaka adikodrati, barulah dibuka meterai ke-7. Nah, ketujuh meterai yang ketujuh itu adalah sangkakala dan 7 cawan murka Elohim yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, 7 sangkakala itu terbagi juga menjadi 2 bagian. 4 sangkakala pertama dan 3 sangkakala terakhir. Ya, kita sudah belajar tentang hal-hal itu, Bapak dan Ibu tinggal lihat saja ya kembali ke pengajaran yang kemarin kalau misalnya terlewatkan. Dan kemudian di bagian kelima yang kemarin ya, kita sudah selesai tentang apa? Kerajaan damai 1000 tahun ya. Jadi kerajaan 1000 tahun ini yaitu ketika setelah pengangkatan itu selesai sampai penggenapan daripada masa kesukaran besar itu atau masa anti Hamasya selesai, di situ ada pengangkatan di akhir, tuayan akhir. Kemudian setelah itu terjadi penghakiman atas umat percaya terlebih dahulu ya, itu yang terjadi di sangkakala ke-7. Nah, kemudian setelah penghakiman di situ yaitu pemberian pahala upah bagi umat para pemenang itu. Dan setelah pemberian upah sekaligus
terjadi perkawinan anak domba, dan setelah perkawinan anak domba barulah Yesua bersama mempelainya turun ke bumi untuk merealisasikan atau memanifestasikan kerajaan 1000 tahunnya. Makanya sebelum kerajaan 1000 tahun ini berdiri, ya di Sabat yang terakhir, genap 6000 tahun itu Yesua datang bersama para mempelai untuk menghancurkan semua unsur-unsur yang jahat di dunia ini. Anti Hamasya, nabi-nabi palsu, orang-orang durhaka, termasuk golongan yang egois, yang orang tidak menolong dan menolong sesama itu, yang dilambangkan dengan kambing-kambing itu disingkirkan semua. Hidup-hidup mereka dicampakkan ke lautan api, dan si iblis atau ular naga tua itu dicampakkan ke Abisos dan dibelenggu dengan rantai yang besar, disil, dimeterai selama 1000 tahun. Ya, itu yang Bapak dan Ibu sudah belajar kemarin ya. Nah, setelah itu selesainya masa penutupan kerajaan 1000 tahun, iblis dilepas sesaat. Ya, di situ dia akan menyesatkan orang-orang yang hidup di masa kerajaan 1000 tahun ini, tetapi itu di masa terakhir menjelang 1000. Ya, nah di dalam masa kerajaan 1000 tahun itu usia bagi orang yang hidup di zaman ini itu minimal 120 tahun, Bapak dan Ibu, minimal. Ya, mereka masih memiliki tubuh alamiah, maka itu rakyat, menjadi rakyat itu adalah domba-domba, dan juga sisa Bani Israel yang hidup ketika Yesua datang kali kedua dan mereka percaya. Mereka itu yang kita sudah belajar kemarin. Bagian mereka, sisa Bani Israel yang hidup yang percaya kepada Yesua, yang disebutkan di Roma pasal 11, itulah mereka yang menjadi imam-imam yang melayani di bait suci di Yerusalem, di Israel sana, ya. Tetapi Yesua bersama mempelainya bertata di langit ketiga, di ruang Maha Kudus. Sedangkan rakyatnya itu adalah bangsa-bangsa yang digambarkan dengan domba-domba tadi, ya. Ini yang kita sudah belajar banyak hal tentang hal itu di kerajaan damai 1000 tahun, ya. Jadi Bapak dan Ibu sudah punya bayangan yang jelas, bukan bayangan lagi ya, tapi pandangan yang jelas tentang bagian-bagian yang saya sudah jelaskan semua ini, ya, termasuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, bagian yang terakhir, ya, inilah yang menjadi suatu misteri kekekalan yang akan datang, yaitu di Yerusalem baru. Nah, Bapak dan Ibu, ini cukup menarik ya untuk kita ketahui supaya Bapak dan Ibu bisa lebih dalam lagi nanti ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu lihat bahwa di Yerusalem baru itu adalah, atau kita akan melihat penggenapan atau perampungan daripada rencana dan tujuan kekal Elohim, ya. Karena kalau Bapak dan Ibu lihat di penciptaan di awal, ketika Adam dan Hawa itu belum diciptakan, Elohim menyediakan segala sesuatu, ya kan? Semua disediakan segala sesuatu, termasuk pohon kehidupan di taman, di tengah-tengah taman itu. Ya, inilah di awal, yaitu rencana, kemudian tujuan kekalnya itu masuk di Yerusalem baru. Jadi kalau di Kejadian 1 itu, Bapak dan Ibu bisa lihat ada dua bagian yang sangat jelas dan tegas. Pertama itu berbicara tentang pohon kehidupan, gambaran daripada Elohim. Kemudian ada pohon yang kedua adalah pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya, itu berbicara tentang seterunya Elohim, musuh. Ya, Elohim memerintahkan kepada Adam dan Hawa untuk makan apapun boleh, kecuali hanya dibatasi satu itu aja. Ya. Nah, di awal penciptaan, di dalam tujuan kekal ini, tujuan yang telah Elohim berikan, ternyata di akhirnya masuk di dalam tujuannya. Kalau yang tadi rencana ya, masuk di dalam tujuan kekalnya, itu juga ada dua destinasi yang jelas dan tegas, yaitu berbicara tentang pohon kehidupan itu adalah di Yerusalem baru. Dan yang kedua, destinasi atau tujuan kekal daripada pohon pengetahuan baik dan jahat itu adalah di lautan api. Ya, Bapak dan Ibu, ini maknanya. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu itu semua adalah perampungan atau penggenapannya. Ya. Jadi inilah kisahnya Bapak dan Ibu. Kisahnya Bapak Yahweh ketika dia membuat satu rencana dan dia menggenapkan semua tujuannya itu. Ya, dalam rencana kekekalan dan mencapai ke tujuan kekal juga. Ya, Elohim yang tidak terjangkau oleh hikmat manusia, dari kekekalan yang lampau, yang masa lalu yang kita nggak tahu, nggak bisa dicerna dengan akal budi kita. Namun ketika Elohim berbicara,
barulah kita mengetahui isi hati kehendaknya. Makanya begitu pentingnya pewahyuan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada para rasul, termasuk Rasul Paulus yang diberi hikmat yang demikian luar biasanya. Ya, Bapak dan Ibu, kita mengerti artinya. Demikian juga Rasul Yohanes yang dipercayakan untuk menulis kitab wahyu itu. Sehingga kita tahu bahwa oh ternyata Yerusalem baru itu begitu indahnya, ya. Apakah dia berbentuk seperti sebuah kota atau dalam rupa apa? Nanti kita akan bahas semua itu, Bapak dan Ibu, ya. Oke. Nah, jadi berbicara tentang perampungan dari kitab Kejadian 1 ini terbagi menjadi 4 zaman, Bapak dan Ibu. Ya, 4 zaman ini, yaitu pertama yang disebutkan di Wahyu pasal 12 ayat 1. Ya, ini kita sudah belajar juga ya tentang pengangkatan ya, di materi pengangkatan ya. Saya bacakan dulu. Dan terlihatlah suatu tanda besar di langit, seorang wanita dengan berselubungkan matahari dan bulan di bawah kakinya, dan mahkota 12 bintang pada kepalanya. Jadi Bapak dan Ibu sudah tahu kan arti daripada makna daripada di ayat Wahyu pasal 12 ayat 1 ini? Ya, berbicara seorang wanita ini bukan berbicara seorang pribadi, persona, bukan. Ya, di ayat 5 itu kan disebutkan seorang anak laki-laki yang dibawa ke tatah Elohim. Itu juga bukan berbicara persona atau pribadi. Karena kalau anak laki-laki itu dibawa ke tatah Elohim, ditafsir sebagai Yeshua HaMashiach, maka seorang wanita ini adalah ibunya. Tapi ternyata bukan seperti itu penafsirannya. Itu keliru. Baik seorang wanita maupun seorang anak laki-laki ini berbicara tentang umat percaya. Seorang wanita ini gambaran daripada umat percaya dalam 3 zaman. Makanya disebut berselubungkan. Matahari ini adalah zaman pertama, Bapak dan sorry. Zaman pertama itu adalah mahkota 12 bintang. Ini hitungannya dari terkini ya, terkini, pertengahan, dan kemudian yang masa lalu. Nah, mahkota ke-12 bintang inilah zaman pertama, Bapak dan Ibu. Yang disebut bermahkotakan 12 bintang. Inilah zaman nenek moyang Bani Israel sebelum zaman Torah, yaitu dari Adam sampai Musa atau Mose. Ya, makanya 12 bintang itu diturunkan melalui 12 rasul ya. Dan janji Bapa Yahweh Elohim kepada Abraham bahwa dia akan memberkati Abraham dan juga benihnya Abraham seperti bintang di langit. Nah, ini dia maksudnya. Jadi 12 bintang ini adalah gambaran daripada umat pilihan dari 12 suku Israel dan nenek moyang mereka. Kemudian zaman kedua, inilah yang dilambangkan dengan bulan di bawah kakinya. Jadi Bapak dan Ibu harus memahami, bulan itu kan terbitnya di malam hari, di dalam kegelapan, ya, baru kita bisa melihat terangnya bulan. Nah, inilah Tuhan memberikan suatu Torah, yaitu zaman Torah diturunkan. Karena apa? Bangsa Israel itu selama 430 tahun mereka diperbudak oleh bangsa Mesir dan mereka harus berjerih lelah membangun, membuat batu bata, dan mereka sangat tertekan, Bapak dan Ibu. Ya, tadi awalnya Firaun mengasihi melalui Yusuf, tapi setelah pergantian Firaun, bangsa ini semakin hari semakin berkembang biak dan menjadi besar, bangsa yang besar. Akhirnya Firaun yang menggantikan Firaun yang baru ini, Firaun yang lama menjadi Firaun yang baru ini, dia takut dengan bangsa yang besar ini. Makanya dia menindas. Nah, 430 tahun Bani Israel di bawah kuasa daripada berhala-berhala, termasuk adat istiadat tradisi yang dianut oleh bangsa Mesir. Nah, Bapak dan Ibu lihat, inilah masa gelapnya. Masa gelapnya. Makanya bulan itu adalah gambaran daripada Torah, itu maksudnya, yang menerangi mereka. Ya. Jadi inilah zaman kedua di mana Torah diturunkan dari Mose sampai Yeshua. Tentu sampai Yeshua waktu zamannya Yeshua, sebelum Yeshua berministri tentunya ya. Karena Yeshua sendiri waktu dia hidup, dia bermisi, dia masih masa transisi. Dia masih taat dan patuh melakukan apa yang menjadi perintah-perintah di dalam Torah. Tetapi Yeshua tidak mengajarkan Torah Musa, tetapi dia memberitakan tentang Torahnya Mesias, Torahnya dia sendiri, yaitu Injil keselamatan. Ya, beda ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu kalau buka
Alkitab, baca di Perjanjian Baru, coba cari, ada nggak ayatnya Yesua mengajarkan Torah Musa, Torah Sinai? Ya, nggak bakalan ketemu. Tetapi Yesua hanya mengambil satu ayat-ayat yang tertulis di dalam kitab para nabi maupun kitab Taurat. Itu aja. Tetapi Yesus tidak pernah mengajar Taurat itu. Hukum Taurat atau Torah Musa itu Yesus tidak pernah mengajar. Kenapa? Bani Israel itu sejak kecil mereka sudah belajar Torah. Di umur 12-13 tahun mereka sudah dinobatkan sebagai putra Torah. Jadi buat apa Yesus mengajarkan Torah Musa? Ya, maka Yesus tidak pernah mengajarkan hal itu, tetapi Yesus datang untuk menggenapi. Nanti kita akan belajar arti menggenapi itu. Oke, zaman ketiga ini berbicara tentang berselubung matahari ya di Wahyu pasal 12 ayat 1. Inilah yang disebut zaman Yesua sampai dengan umat percaya di kesudahan zaman ini. Matahari itu melambangkan adalah Elohim itu sendiri yang menerangi seluruh semesta ini. Makanya matahari itu diciptakan di hari keempat, Bapak dan Ibu. Ya kan? Hari keempat itu Elohim menciptakan penerangan yang ada di langit, di alam semesta ini. Matahari yang terbesar, bulan, kemudian bintang-bintang. Nah, inilah tiga benda-benda langit inilah perlambangan daripada umat percaya dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Nah, zaman matahari ini yang disebut zaman kasih karunia. Matahari selalu memberikan sinarnya kepada semua orang, baik, orang jahat, siapapun dia, matahari tidak pernah memberikan sinarnya pilih-pilih kasih, tidak. Itulah gambaran daripada Yesua. Yesus adalah matahari, kasih karunia-Nya, anugerahnya, dia berikan kepada setiap orang. Tinggal kita mau menerima apa tidak. Sinar matahari itu, keselamatan itu. Kalau Bapak dan Ibu meresponi, Bapak dan Ibu menyerap sinar matahari itu. Tapi kalau tidak, ya masuk. Menghindar dan sebagainya kan. Nah, itu maksudnya. Jadi, inilah zaman kasih karunia ya yang Tuhan berikan kepada seluruh umat manusia. Karya Yesus di atas kayu salib untuk menebus, ya. Tetapi bagi orang yang percaya, kalau yang tidak percaya ya nggak bisa, karyanya tidak efektif. Makanya harus percaya dulu, baru bisa menerima keselamatan di dalam karya penebusan itu. Tanpa kita percaya, kita beriman kepada Yesus, kita tidak mendapatkan keselamatan itu di dalam Yesus. Karena dia satu-satunya Elohim yang menyatakan diri aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, dan aku adalah hidup. Tidak seorang pun yang datang ke rumah Bapakku tanpa melalui aku. Itu Yesus katakan demikian. Tidak ada satu pernyataan ini di dalam kitab suci yang lain. Satu-satunya hanya ada di dalam kitab suci, di dalam Injil Hamashiach sendiri. Ya, jadi marilah kalau kita sudah mengerti kebenaran, Bapak dan Ibu akan tahu pilihan yang benar itu kepada siapa Tuhan yang harus kita sembah. Tapi kalau kita nggak tahu kebenaran itu, kita salah pilih Tuhan, Bapak dan Ibu ya. Oke, saya lanjut ya. Dan zaman terakhir setelah zaman kasih karunia, disinilah yang disebut zaman kerajaan 1000 tahun ya. Zaman kerajaan 1000 tahun ini adalah sabat yang terakhir. Jadi tetap penggenapan itu 6 hari penciptaan dan 1 hari adalah istirahat atau rest atau sabat. Ya, sabat ini adalah orang kalau istirahat itu artinya dia mau bersuka cita. Kalau sudah 6 hari dia sudah bekerja kan kelelahan ya. Hari yang terakhir, hari yang ketujuh itu adalah dia ingin bersuka cita, dia ingin rest, dia ingin istirahat, dia ingin bersenda gurau dengan keluarga dan sebagainya. Nah, itu arti hari ketujuh. Itu hari ketujuh itu hari Sabat itu adalah manifestasi daripada kerajaan 1000 tahun. Nah, ini disebut sebagai zaman pahala bagi umat percaya pemenang. Ya. Jadi bagi orang yang menjadi umat pemenang, dia akan mendapatkan pahala dan dia akan hidup selama 1000 tahun bersama Yesus dan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, tetapi bagi orang yang tidak percaya, suam-suam kuku, mereka tidak diangkat, Bapak dan Ibu. Sudah tidak diangkat, kalau yang mati tidak dibangkitkan. Ya, menunggu begitu lama menunggunya sampai 1000 tahun berakhir, barulah dibangkitkan dan mereka diperhadapkan dengan penghakiman tata putih besar. Kalau namanya tercatat di dalam buku kehidupan, dia masuk ke Yerusalem baru. Jika kalau namanya tidak tercatat di dalam buku kehidupan, dia akan dicampakkan ke lautan api bersama iblis tua, malaikat
para malaikat dan juga orang-orang yang disesatkan di akhir zaman kerajaan 1000 tahun itu, ya. Mereka akan dicampakkan ke lautan api. Jadi kita jangan spekulasi ya Bapak dan Ibu. Jadilah hidup yang benar, yang taat dan setia, jangan suam-suam kuku lagi, karena waktu, kesempatan ini yang kita dapat ini ya ini hari ini, mulai hari ini dan seterusnya. Ya, waktu yang terus berjalan ini harus kita buatkan waktu yang bernilai, yang bermanfaat, ya, punya nilai, punya value bagi Elohim dan juga bagi diri kita serta bagi sesama kita. Jangan buang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak berguna lagi, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bekerja, tetapi ingat, jangan mati-matian mencari uang hanya untuk apa? Kesenangan jiwa kita, ya. Yang penting tuh cukup makan, cukup minum saja, Bapak dan Ibu. Tidak perlu berlebihan, ya. Buat apa juga kita berlebihan? Semakin kita semakin umur, kita menikmati makanan juga terbatas. Kenikmatan yang kita dapat tuh hanya sejengkal di sini di leher. Setelah masuk lewat leher sudah nggak ada rasa, Bapak dan Ibu. Ya, kalau mau makan enak, ya menikmati hanya sampai di area leher ini aja. Tapi kalau kita makan sembarang, ya udah nanti banyak penyakit kan. Lewat makanan itulah menjadi siapa diri kita. Nah, jadi Bapak dan Ibu harus lebih memikirkan hal-hal yang di surgawi daripada hanya memikirkan hal-hal tentang makanan dan minuman. Ya, mulailah rajin untuk membaca daftar Elohim, mulailah rajin ikut di dalam persekutuan, di dalam pujian penyembahan, bangun waktu teduhmu dengan Elohim, bangun waktu pada saat jam 2, jam 3, jam 4, ya, itu waktu yang teduh, tidak ada kegiatan hal-hal yang mengganggu. Bapak dan Ibu bangun waktunya di situ, ya, berdoalah, berkomunikasi dengan Elohim, ya, setengah jam, ya kalau bisa lebih-lebih bagus. Setelah itu ya kembali tidur nggak apa-apa. Ya, kalau yang kayak cicek saya itu jam 2 pagi dia sudah bangun untuk membuat ini kue, roti dan sebagainya. Ya, jadi sebelum melakukan aktivitas, ya ambil waktu 15 menit berdoa dulu memuji menyembah kepada Yahweh Elohim di dalam Yeshua. Setelah itu mulai ada kegiatan nggak apa-apa. Nanti jam 3 setengah 4 boleh tidur lagi. Bangun jam 6 atau setengah 7 gitu ya. Nah, ini yang dimaksudkan supaya kita mendisiplinkan diri kita, Bapak dan Ibu, ya. Inilah waktu, tenaga, jerih lelah yang kita bayar, yang harus kita bayar harga. Tujuannya bukan untuk Elohim, sebenarnya buat diri kita sendiri, Bapak dan Ibu, ya. Nah, ini yang harus kita mengerti. Supaya apa? Bapak dan Ibu bisa menjadi pemenang, dan orang-orang pemenang ini adalah orang-orang yang terus bertekun, Bapak dan Ibu, ya. Mereka ini berani bayar harga dengan waktu jerih lelahnya. Sehingga apa? Tuhan memperhitungkan semua itu menjadi suatu pahala, upah, dan kita adalah orang-orang yang bersuka cita, berbahagia. Kenapa? Kita masuk di dalam kebangkitan pertama, kita masuk di dalam pengangkatan. Inilah orang-orang yang mendapatkan pahala dan hidup di dalam kerajaan 1000 tahun. Mereka diberi tubuh kemuliaan, sudah seperti malaikat, tidak kawin-mawin lagi. Ya, kita adalah mempelai wanitanya Yeshua Hamasiah, ya. Nah, ini yang harus Bapak dan Ibu fokuskan ke arah sana. Jangan hanya sebagai umat percaya saja, bukan umat percaya pemenang, tapi umat percaya saja. Nah, ini yang jadi masalah nantinya. Ya, kalau namanya tidak tercatat dalam buku kehidupan, ya udah bisa masuk ke lautan api. Di situ pengadilannya, penghakiman Elohim melihat perbuatan kita dengan perbuatan baik dan perbuatan jahat. Nah, itu yang jadi masalah. Berapa banyak perbuatan baik yang sudah kita lakukan, berapa banyak perbuatan jahat yang sudah kita lakukan, Bapak dan Ibu bisa nggak menilai mana yang lebih berat? Perbuatan baiknya atau perbuatan jahatnya. Ya, kalau ragu, wah saya kayaknya lebih banyak perbuatan jahat. Nah, udah berlomba-lombalah sekarang untuk merubah pola pikir, kebiasaan, isi penuh dengan firman, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, pertobatan itu harus benar-benar bertobat, jangan hanya suam-suam kuku, hari ini bertobat, besok buat lagi dosa. Ya, itu artinya kita mengolok-olok Elohim, ya, tidak sungguh-sungguh. Nah, jadi Bapak dan Ibu lihat dari perjanjian lama, yaitu zaman nenek moyang, ya Adam dan Hawa sampai ke zaman Nuh, terus sampai ke Abraham, sampai Musa sebelum diterima Torah itu, ya. Ini semua zaman dari zaman ke zaman ini disempurnakan menjadi
suatu perjanjian yang baru yang lebih sempurna di dalam Yesua. Dan yang luar biasanya, perjanjian yang baru ini, itu Yesua meteraikan dengan darahnya sendiri. Nah, ini meterainya dengan darah anak domba, darahnya Tuhan sendiri loh. Ya, Bapak dan Ibu. Jadi, meterai ini meterai yang sempurna buat kita, Bapak dan Ibu. Kalau meterai di perjanjian lama itu kan dikasih dengan darah hewan. Ya, kita tahu penciptaan Tuhan tuh ada 3 tingkat. Pertama adalah manusia yang paling sempurna, kedua adalah hewan. Yang ketiga, bagian yang ketiga itu adalah tanaman. Manusia adalah yang sempurna, memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Tapi kalau hewan, itu tidak memiliki roh. Dia hanya memiliki jiwa dan tubuh. Tapi kalau tumbuhan, itu tidak memiliki jiwa dia. Ya, nggak memiliki tiga. Jadi itu tiga tingkatannya. Nah, tingkatan yang memenuhi, yang ada jiwa, yang ada darah, itu adalah hewan. Kalau tumbuhan nggak punya darah, Bapak dan Ibu. Makanya korban darah itu, korban dosa atau korban penebusan dari dosa itu harus ada darah. Makanya untuk menggantikan dosa manusia harus dengan darah manusia juga. Makanya tidak ada satupun darah manusia yang kudus, yang suci. Hanya darah Elohim saja. Elohim yang dalam wujud daging manusia, yaitu anak domba ini. Yesus sebagai anak domba. Dengan darahnya itulah, darah manusia, dia 100% Elohim, dia 100% manusia insani. Darahnya ini yang memeteraikan apa yang menjadi semua janji-janji yang dia firmankan. Ini menjadi suatu perjanjian. Perjanjian itu wasiat. Makanya Bapak dan Ibu, setelah kita memahami hal ini, saya juga memahami hal itu. Waduh, luar biasa. Saya bersyukur. Saya punya jaminan yang jelas bagi kehidupan kekal nanti. Karena apa? Semua janji-janji Elohim sudah ada meterainya. Dimeteraikan dengan darahnya ini. Darah yang sempurna, darah yang begitu luar biasa. Ya. Nah, bagian masuk di dalam bagian Yerusalem baru, inilah orang-orang yang sudah menerima perjanjian yang baru, Bapak dan Ibu. Kalau yang perjanjian lama ini mereka hidup dibenarkan karena iman, walaupun Yesus belum datang. Sama seperti Abraham. Abraham itu dibenarkan karena iman. Ya, kemudian para nabi-nabi eh, yang lainnya juga dibenarkan karena iman. Tetapi ketika Yesus datang, kita dibenarkan oleh darahnya. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita ditebus oleh darahnya, kita disucikan, dibenarkan di hadapan Elohim. Nah, di bagian Yerusalem ini adalah semua daripada umat percaya yang ada di perjanjian lama maupun yang di zaman perjanjian yang baru hingga hari kedatangan Yesus kali kedua. Ya. Nah, bagian di dalam Yerusalem baru adalah bagian dalam firman yang terakhir yang diberikan oleh Elohim Yahweh, Yesus HaMashiach kepada Rasul Yohanes. Ya, ini di dalam berbicara tentang Yerusalem baru, inilah bagian yang paling sulit dimengerti, Bapak dan Ibu. Ya, namun kita harus ingat bahwa di Yerusalem baru ini merupakan suatu kesimpulan terakhir, final conclusion, ya, tentang apa? Seluruh pengajaran yang ada di dalam kitab 27 kitab, pengajaran para rasul semua, ya. Mulai dari 4 kitab pertama, kitab Injil, kemudian kisah para rasul, kemudian juga sisanya yaitu kitab surat-surat kiriman dari para rasul, ya, dari Rasul Paulus, Rasul Yohanes, Petrus, Yudas, Yakobus, dan terakhir adalah kitab Wahyu. Ya. Nah, di sini itu semua adalah kesimpulannya Bapak dan Ibu yang masuk di dalam Yerusalem baru. Nah, jadi kita lihat bahwa di dalam grand design-nya Bapak Yahweh bahwa setelah manusia lama itu jatuh, manusia pertama itu jatuh di dalam dosa, ini yang disebut manusia lama, ya. Jadi melalui Adonai Yesus HaMashiach, dia memulihkan manusia lama menjadi manusia yang baru, ya. Makanya harus lahir baru. Lahirlah dalam air dan roh. Yesus katakan di Yohanes 3 ayat 3 dan di ayat 5 dan di ayat 6 itu. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, kau tidak akan masuk ke dalam kerajaan Elohim. Itu artinya kita dilahirkan baru, menjadi manusia baru, menjadi ciptaan yang baru. Jadi nanti manusia baru yang akan menikmati
di dalam kerajaan 1000 tahun dan kemudian masuk ke Yerusalem baru. Tapi bagi manusia lama memiliki warisan daripada Adam dan Hawa, mereka tidak punya bagian ya di dalam kerajaan 1000 tahun maupun di Yerusalem baru. Semuanya binasa ini manusia lama. Ya, makanya Bapak dan Ibu jangan menjadi manusia lama lagi kalau sudah lahir baru. Makanya Rasul Paulus menulis di surat Galatia 3 itu, dikatakan kepada jemaat orang-orang di Galatia, engkau sungguh bodoh katanya. Kenapa? Engkau sudah memulai dalam roh, tapi engkau mengakhiri dalam daging. Nah, itu kembali ke manusia lama artinya. Sudah lahir dalam roh, dulu pernah dibaptis, lahir dalam air dan roh, sudah menjadi manusia baru. Tetapi jubah barunya ditanggalkan, dia pakai lagi jubah yang lama, jubah yang compang-camping yang sudah bau. Dia pakai kembali, Bapak dan Ibu. Nah, ini kita nggak boleh kayak gitu ya, Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu sudah mandi bersih, pakailah baju yang baru, jubah yang baru. Jangan baju yang sudah usang, jubah yang sudah letak, yang sudah bau keringat dan sebagainya. Bapak dan Ibu sudah mandi, sudah wangi-wangi, terus malah pakai baju yang bau. Itu sama aja percuma. Sudah bersih tapi dikotori lagi dengan perbuatan-perbuatan. Berbicara jubah itu adalah perbuatan kita. Ya, itu nggak boleh Bapak dan Ibu ya. Harus mengenakan manusia baru, jubah yang baru, perbuatan-perbuatan kita yang baru. Sesuai dengan apa? Pikiran pola pikir roh dituntun oleh Roh Kudus, Roh Elohim. Manusia baru inilah yang mewarisi kerajaan 1000 tahun dan masuk di dalam Yerusalem baru. Tetapi manusia lama tidak. Tertinggal dan mereka akan tersimpan di dalam dunia orang mati dan mereka akan di dalam penghakiman tata putih besar itu masuk di dalam lautan api kekal, Bapak dan Ibu. Ya. Jadi disinilah melalui Yesua, tanpa karya penebusan Yesua, manusia lama ini semua akan binasa. Ya, tetapi melalui penebusan Yesua, manusia lama dipulihkan menjadi manusia yang baru. Baru semua kita bisa masuk ke Yerusalem baru. Jadi bersyukurlah Bapak dan Ibu sudah dipanggil, dipilih dan telah ditetapkan dan nanti tiba saatnya akan dimuliakan ya untuk menerima pahala atau mahkota itu. Nah, baik Bapak dan Ibu. Namun sebelum masuk di dalam pengajaran tentang Yerusalem baru, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu, kita perlu tahu terlebih dahulu tentang rencana Elohim di masa kekekalan yang lampau.